Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham
innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Beliau berkata, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika, satu malam aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataituhu biwudu'ihi wa hajatihi. Maka aku membawakan untuk beliau air untuk berwudu dan untuk buang hajat beliau. Setelah saya melayani Rasulullah, faqala li, maka Rasulullah berkata kepadaku, sal, mintalah kepadaku wahai Rabi'ah, apa yang kamu mau. Rabi'ah ini adalah seorang sahabat Nabi yang miskin, termasuk ahlu suffah. Dia tinggal di masjid, gak punya rumah, gak punya keluarga. Mungkin bukan sekedar miskin, tapi fakir, di bawah garis kemiskinan. Kira-kira kalau kita yang dalam posisi Rabi'ah, seorang yang miskin, diberikan kesempatan Rasulullah, mintalah kepadaku wahai Rabi'ah, apa yang kita minta para jamaah sekalian? Mungkin di antara kita akan minta harta, minta jabatan, minta rezeki yang luas. Ya Allah, doakan kepadaku agar aku mendapatkan harta yang banyak. Mungkin itu obsesi kita. Tapi kualitasnya Rabi'ah berbeda para jamaah sekalian. Apa yang diminta oleh Rabi'ah? Fakultu, maka aku mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku minta kepadamu wahai Rasulullah, agar aku nanti bisa berteman denganmu, dekat denganmu nanti di surga. Minta dekat dengan Rasulullah di surga. Minta dekat dengan Rasulullah di surga sebagaimana malam ini aku dekat denganmu. Nanti aku minta di surga nanti bersamamu, dekat seperti ini. Rasulullah SAW memberikan obsesi, memberikan kemungkinan yang lain. Qala au ghairu dzaka au ghairu dzalik, atau yang lain. Yang lain saja. Rabi'ah, qultu huwa dzaka, aku katakan hanya itu saja ya Rasulullah. Qala, akhirnya Rasulullah mengatakan, fa'inni ala nafsika bikatrati sujud. Kalau begitu, tolonglah aku wahai Rabi'ah untuk mewujudkan keinginanmu dengan banyaklah engkau bersujud kepada Allah Ta'ala. Di sini ada faedah yang sangat bagus sekali untuk kita ambil faedah dalam pelajaran kehidupan kita. Kualitas seseorang adalah
tergantung pada obsesinya. Apa yang dia cita-citakan, apa yang dia rindukan, apa yang paling sering dia pikirkan, apa yang paling sering menyita waktunya, pikirannya, tenaganya. Itulah kualitasnya. Ada orang yang tiap hari dimulai dari melek bangun tidurnya, dia yang dipikirkan adalah makan. Makan apa hari ini? Makan apa? Makanan. Dari mulai bangun tidur sampai dia tidur lagi, yang dia pikirkan makanan. Kerja pun untuk makan. Dia nyekolahin anak pun untuk makan, agar mudah mencari makan nanti anaknya. Bacaannya sekitar makanan, obrolannya sekitar makanan. Kualitasnya tidak lebih daripada perut. Isi kepalanya hanya isi perutnya. Kualitas yang rendah. Tapi ada yang lebih rendah lagi. Obsesinya yang dia pikirkan hanya di bawah perut. Seputar kemaluan, pornografi, tontonannya pornografi, bacaannya pornografi. Dia keluar rumah membayangkan yang porno-porno saja. Kualitas paling rendah. Isi otaknya hanya isinya adalah di bawah perut. Manusia yang lebih tinggi adalah kalau dia berpikir tentang di atas perut, tentang hatinya. Tentang hatinya, bagaimana hati yang bersih. Hatiku kok masih banyak yang dengki, masih amarah. Aku kok masih mau amarah, masih rakus, masih sombong. Cemana membersihkan hatiku ini? Dia resah dengan penyakit hati yang ada dalam dirinya. Berbagai pikiran yang berkecamuk dia, bagaimana membersihkan jiwanya, hatinya, penyakit hatinya. Bagaimana membersihkan sifat-sifat karakter yang buruk. Dia ingin nanti bertemu dengan Allah dengan hati yang salim, hati yang bersih. Karena dia membayangkan tidak ada keselamatan manusia ketika nanti di akhirat. Gak ada gunanya harta, gak ada gunanya anak, kecuali dengan hati yang salim. La yanfa yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu gak ada manfaatnya. Malun, harta, wala banun, dan juga anak-anak. Dia punya anak banyak, dia punya anak buah banyak, punya harta banyak, melimpah, hidupnya mewah, nggak ada guna semuanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Nggak ada kesombongan, nggak ada dendam, nggak ada ketamakan, nggak ada kesombongan, nggak ada iri, nggak ada dengki. Semua itu membuat dia gundah gulana. Bagaimana aku nanti bisa menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat? Obsesinya menembus langit. Bagaimana dia masuk surga? Rabi'ah, sahabat Rasulullah yang miskin, yang fakir, tapi kualitasnya kualitas melangit. Obsesinya bukan sekedar di dunia. Keinginannya, himmahnya bukan harta, bukan pangkat jabatan, akan tetapi bagaimana aku bisa bersama Rasulku, Nabiku di surga. Itu himmahnya Rabi'ah. Bagaimana kualitasnya Rabi'ah, seorang yang fakir tapi dia nggak mengharapkan harta. Ada kesempatan Rasulullah kalau mau berdoa untuk dia, doanya Rasulullah itu makbul. Termasuk Rasulullah pernah berdoa untuk
Anas bin Malik. Allahumma aktsir malahu wa umrahu. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik umrahu. Doanya Rasulullah untuk Anas bin Malik dan makbul. Ya Allah, banyakkanlah hartanya dan anaknya, berkahilah umurnya. Anas bin Malik memiliki anak 100, umur yang panjang 100 lebih juga, harta yang banyak. Kesempatan emas untuk Rabi'ah mendapatkan doa Rasulullah, mintalah kepadaku wahai Rabi'ah. Tapi dia nggak meminta harta, nggak minta jabatan. Dia minta, aku ingin bersamamu nanti di surga wahai Rasulullah. Kualitas yang sangat tinggi. Di manakah kualitas kita wahai para jamaah sekalian? Yang hari-hari kita hanya berobsesi, pikiran kita hanya harta, harta, uang dan uang. Hingga kita mau berbuat curang, hingga kita mau korupsi, hingga kita mau menipu, hingga kita mau berbuat yang haram demi sesuatu harta. Padahal harta di sini nanti di akhirat nggak ada guna, nggak ada guna. Rasulullah SAW pernah membawa sampai di pasar, ada bangkai kambing yang cacat dan sudah mati. Dipegangnya telinga. Siapa di antara kalian yang mau membeli ini? Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, seandainya hidup pun dikasihkan ke kami nggak mau. Apalagi suruh beli, udah jadi bangkai. Demi Allah, pandangan Allah kepada dunia itu seperti ini. Seperti kalian memandang bangkai kambing ini. Begitu hinanya kalian merendahkan bangkai kambing ini. Seperti itulah kehinaan dunia di hadapan Allah Ta'ala. Bangkai kambing tapi membuat sebab kita berbuat dosa. Mau korupsi, mau menipu, mau berbuat curang dengan cara yang haram demi harta, demi bangkai kambing. Mau bertengkar dengan saudara, mau putus hubungan dengan saudaranya, dengan saudara kandungnya, hanya gara-gara bangkai kambing. Alangkah rendahnya kita. Oleh karena itu para jamaah sekalian, tingkatkanlah kualitas kita. Meningkatkan kualitas kita itu bukan dengan pindah rumah dari rumah yang sederhana ke rumah yang elit, kawasan elit. Dari mobil yang sederhana jadi mobil yang mewah. Bukan seperti itu meningkatkan kualitas kita di sisi Allah, tapi tingkatkanlah himmah kita, obsesi kita. Tingkatkanlah kekhusyuan kita dalam sholat. Lebih ikhlas lagi, lebih khusyuk lagi, lebih memaknai, lebih menghayati dari apa yang kita baca. Itu adalah cara meningkatkan kualitas kita. Yang dari situlah kita bisa mampu menapaki jenjang yang lebih tinggi di hadapan Allah Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Rasulullah tadi memberikan satu jawaban, ya. Fa'ainni ala nafsika bikasrati sujud. Kalau begitu wahai Rabi'ah, tolonglah aku untuk mewujudkan harapanmu. Hendaknya engkau banyak sujud. Banyak sujud. Dosa-dosa kita, dalam hadis yang lain disebutkan,
Dosa manusia itu dipikulkan di pundaknya. Ketika dia ruku dan sujud, maka akan berjatuhanlah dosa-dosa itu. Ketika semakin lama rukuknya, semakin berjatuhan dosa yang ada di pundaknya, yang dibebankan di pundaknya. Ketika dia sujudnya lama, dia pun akan banyak dosa yang berjatuhan. Oleh karena itu para jamaah sekalian, ketika kita ruku, ketika sujud, maka pahamilah, ketika kita memperpanjang ruku dan sujud kita, sebenarnya kita sedang menggugurkan dosa-dosa semakin banyak. Pahamilah, banyak dosa yang akan berguguran dengan lamanya sujud dan ruku. Apalagi kalau ditambah dengan tambahan sholat sunnah. Sholat sunnah sendiri. Dan waktu sujud, kenapa Rasulullah mengatakan sujud, banyak sujud? Di sujud itu adalah puncaknya ibadah. Wajah manusia itu adalah anggota tubuh yang paling dimuliakan. Anggota tubuh yang paling menyita modal untuk merawat wajah adalah wajahnya. Paling banyak modalnya, keluar modal. Paling banyak dimuliakan oleh manusia. Kita paling memuliakan wajah. Bahkan ini adalah yang simbol kemuliaan. Kalau ditampar kita akan marah. Karena ini adalah simbol kemuliaan, simbol kehormatan. Kita begitu menghormati, merawatnya, tapi enak saja dia menampar kita, kita akan marah. Tetapi saat kita memuliakan wajah kita ini, Allah perintahkan, rendahkan, hinakan wajahmu yang kamu muliakan itu. Saat kita sujud itu sebenarnya kita adalah disuruh menghadirkan rasa begitu rendahnya, hinanya hamba ini, ya Allah, Engkau maha tinggi. Kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Hamba rendah, ya Allah, Engkau maha tinggi. Hamba fakir, Engkau maha kaya. Hamba penuh dengan kekurangan, Engkau maha sempurna. Hamba itu lemah, Engkau maha kuat. Hadirkan rasa itu di saat sujud. Ketika kita mengakui kekerdilan kita, kehinaan kita, kita mengakui kehebatan, keperkasaan, keagungan Allah. Kita memuliakan Allah, menyanjung Allah, merendahkan diri kita. Itulah puncaknya ibadah. Saat itulah maka sedekat-dekat hamba adalah ketika sujud. Karena rasa ini hadir. Maka hadirkan saat kita sujud. Kita itu adalah makhluk yang hina, berasal dari mani yang hina. Tidak ada gunanya kita sombong. Kita semuanya sujud di hadapan Allah yang maha sempurna, yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha perkasa. Kita penuh dengan kekerdilan, kehinaan, kekurangan, kefakiran. Kita butuh sama Allah Ta'ala. Inilah puncaknya hakikat daripada ibadah. Ya. Oleh karena itu disinilah ketika seorang hamba sering sujud, dengan selalu menghadirkan kekerdilan dirinya dan pengagungan terhadap Sang Khalik Allah Ta'ala, di sanalah Allah akan mengampuni dosa-dosanya, berguguran semuanya, dan dia diangkat derajatnya. Itulah derajatnya yang dia akan didapatkan dengan dekat dengan Rasulullah SAW di surga. Mudah-mudahan di sini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga Allah Ta'ala selalu bisa memberikan kepada kita derajat yang lebih tinggi lagi, sehingga kita bisa bersama Rasulullah SAW di surga nanti. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قم الصلاة.